Sebulan sudah gencatan senjata terjadi antara Zionis Israel dan Hamas untuk berhenti bertikai di Gaza, Palestina. Namun faktanya Israel terus melakukan serangan kepada Gaza dan menghambat bantuan hingga warga Gaza dilanda kelaparan. Bagaimana pembahasannya? Di studio kami sudah bergabung analis Timur Tengah Irfan Maulana. Selamat pagi, Kang. Pagi. Baik, Kang, ini sudah sebulan gencatan senjata berlangsung di Gaza, Palestina. Namun masih saja ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Israel. Ini sebenarnya seperti apa yang terjadi di Israel, di Gaza maksud kami? Sebetulnya yang sekarang itu terjadi adalah Israel masih menghambat masuknya bantuan kemanusiaan, obat-obatan dan makanan. Seperti tadi diberitakan, tapi kalau aksi bersenjata sudah relatif mulai mereda ya. Terutama sejak kemarin menantu Trump awal pekan ini tiba di Israel dan Senin kemarin bertemu dengan Netanyahu untuk memastikan kelanjutan tahapan 20 poin rencana Trump ini. Saat ini kan sedang proses akhir pertukaran sandera dan tawanan ya, menuju tahap berikutnya untuk pembentukan Board of Peace atau pemerintahan transisi dan pembentukan pasukan stabilitas internasional ya, yang ada dalam proposal Trump. Yang proposal itu oleh Trump sudah akhir pekan lalu sudah dibagikan ke semua anggota Dewan Keamanan dan ke negara-negara mitra yang terlibat dalam proses perdamaian di Israel Palestina ya. Negara peserta Sharm el-Sheikh itu sudah dibagikan dan sekarang sedang menunggu respon apakah ada revisi atau bagaimana, tapi intinya sedang proses menuju tahap kedua, menuju pembentukan pemerintah transisi dan pembentukan pasukan stabilitas keamanan. Baik, Kang, membentuk tahap berikutnya yaitu adalah pembentukan pasukan stabilitas internasional atau ISF. Nah, ini tuh sejauh mana sih kita bisa mempercayai kemudian komitmen dari ISF ini sendiri ke depannya? Karena kan ada pelanggaran-pelanggaran kemarin selama sebulan terakhir nih, Kang. Kan seperti pernah kita bahas bahwa sebetulnya Israel keberatan dengan 20 poin Trump ini karena jika itu dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan poin-poin itu, buat Israel itu seperti Israel tidak dalam posisi seperti yang menang perang. Israel sudah dalam posisi kehilangan muka. Karena dia dipaksa harus menerima gencatan senjata tanpa lebih dahulu mendeklarasikan diri sebagai pemenang perang. Karena dalam posisi Israel belum sepenuhnya menguasai dan menaklukkan Gaza. Walaupun Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah Gaza, tapi wilayah utama Gaza yang dikuasai oleh Hamas itu belum berhasil ditaklukkan dan Israel juga tidak dalam posisi mengalahkan Hamas dan menyelamatkan sandera. Kan posisinya itu Israel dipaksa untuk menerima gencatan senjata dan menerima proses pertukaran sandera dan tawanan. Itu sebetulnya Israel semua dalam posisi kehilangan muka, sehingga tidak dengan sepenuh hati, dengan setengah hati Israel menerima proses ini. Itu juga karena tekanan Trump terutama setelah Sharm el-Sheikh kemarin kan gitu. Sehingga ya Israel sebetulnya tidak dengan sukarela. Apalagi 20 poin Trump ini kan menghambat agenda Israel untuk menganeksasi sepenuhnya Gaza dan bahkan tepi barat. Sebagaimana di awal-awal perang Gaza di akhir tahun 2023, Netanyahu sendiri menyatakan terbuka terang-terangan tentang visi Israel Raya. Begitu juga menteri-menteri sayap kanan di kabinet Netanyahu yang berambisi untuk menaklukkan bukan hanya Gaza dan tepi barat. Bahkan dalam sebuah artikel di Jerusalem Post sekitar akhir 2023 setelah 7 Oktober itu, bahwa obsesi Israel Raya itu merujuk kepada janji Tuhan kepada Abraham katanya. Klaimnya mereka ya, itu mencakup bukan hanya tepi barat, Israel tepi barat dan Gaza, tapi juga sebagian Libanon, sebagian Suriah, sebagian Yordania, bahkan sebagian Mesir gitu. Itu terbuka ditulis di Jerusalem Post bulan September tahun 2023 seingat saya. Yang itu menimbulkan kontroversi dan kemudian diamini oleh pernyataan petinggi Israel sendiri termasuk Netanyahu. 20 poin itu jelas menggugurkan, membuyarkan obsesi itu. Sehingga Israel dengan setengah hati gitu. Apalagi belakangan ada rencana, rumor bahwa Amerika akan membangun pangkalan militer. Senilai 500 juta Amerika Serikat. Dolar Amerika lah ya di wilayah Israel dekat dengan Gaza. Di satu pihak
itu bisa dianggap merugikan Israel karena itu menutup peluang Israel untuk melakukan manuver-manuver militer ke Gaza dari barat. Kenapa nggak merugikan, Kang? Karena gini, kehadiran tentara Amerika di Israel sendiri itu artinya IDF tidak bisa leluasa melakukan aksi apapun tanpa koordinasi dengan militer Amerika. Kecuali Amerika berkhianat, kecuali Amerika membohongi dunia dengan 20 poin itu. Karena kalau 20 poin itu dilaksanakan benar-benar, ada satu poin di 20 poin itu tentang pemerintahan transisi, ya. Yang itu nanti akan diisi oleh teknokratis Palestina. Itu titik temunya 20 poin itu dengan negara-negara Arab dan Palestina. Ada pemerintahan transisi teknokratis Palestina, yang itu sebenarnya pintu masuk nanti untuk penyatuan Gaza dan tepi barat dalam satu pemerintahan bersatu Palestina merdeka. Nah itu Israel sebetulnya, buat Israel itu adalah jalan buntu. Jadi itu kenapa kemarin Israel melakukan manuver selama proses senjata sebetulnya bermaksud untuk menggagalkan itu, memprovokasi Hamas supaya terprovokasi, kemudian terjadi konflik bersenjata lagi, akhirnya gagal 20 poin proposal Trump itu. Suka tidak suka, ada yang dianggap tidak adil oleh masing-masing pihak, tapi saat ini itu di atas meja yang terbaik untuk menghentikan tragedi kemanusiaan. Baik. Poin singkat, Kang, apa yang membuat Anda kemudian melihat, ini kan ada tahap berikutnya adalah membangun pemerintahan transisi, dan juga Anda sampaikan bahwa ada International Stabilization Force atau ISF yang coba dibentuk di Palestina untuk kemudian memastikan bahwa proses transisi ini berjalan berhasil. Nah, kemudian bagaimana kita melihat komitmen itu ke depan? Apabila kita melihat gencatan senjata, banyak sekali serangan-serangan di masa gencatan senjata, dan dalam masa transisi nanti, apa yang bisa menjamin kemudian tidak ada lagi serangan-serangan atau juga gangguan-gangguan dalam proses stabilisasi tadi? Nah, salah satu poin yang penting terkait satu soal keberadaan tentara Amerika di wilayah Israel sendiri, itu poinnya. Yang kedua tentang siapa yang terlibat dalam pasukan stabilitas International Force itu di Gaza. Akhir minggu lalu Turki mengundang 6 menteri luar negeri, termasuk Menlu Indonesia Pak Sugiono. Ada Menlu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, dan Mesir, dan Turki sendiri bertemu di Istanbul untuk membahas bagaimana komposisi nanti pasukan stabilitas keamanan di Gaza. Sejauh ini terjadi muncul berbagai isu. Sejauh ini kan Indonesia termasuk yang bersedia mengirimkan pasukan. Hanya saja ada pandangan, ada masukan bahwa itu beresiko. Karena salah satu tugas dari pasukan stabilitas keamanan di Gaza itu adalah melucuti Hamas. Menerima proses perlucutan senjata Hamas. Itu poin yang saat ini belum clear. Pihak lain ada usulan Turki untuk masuk ke situ. Tetapi Israel sudah jauh-jauh hari menolak kehadiran Turki. Saat ini Israel sudah melihat Turki itu sebagai ancaman buat Israel. Terutama ancaman secara militer. Mengingat kehadiran militer Turki di Suriah. Dan saat ini Turki sudah menjadi hegemoni baru yang mengimbangi hegemoni militer Israel selain Iran. Jadi sekarang ancaman Israel secara militer bukan hanya Iran tapi juga Turki. Kehadiran militer Turki nanti sebagai pasukan stabilitas keamanan di Gaza ini menjadi ancaman buat Israel karena satu hal hegemoni militer Turki. Yang kedua, Turki dianggap negara yang menjadi patron Hamas. Sementara di pihak lain, bisa jadi keberadaan militer Turki bisa menjamin proses perlucutan senjata Hamas itu berjalan mulus. Tanpa ada resistensi dari Hamas sendiri. Karena ada trust antara Hamas dengan Turki atau dengan Qatar sebetulnya. Nah dikhawatirkan kalau negara lain selain Turki atau Qatar, termasuk Indonesia, atau negara Arab yang lain, atau pasukan asing yang lain, proses pelucutan senjata Hamas itu tidak akan berjalan mulus. Nah, justru di situ Israel khawatir kalau Turki atau semacam Qatar yang dianggap selama ini menjadi patron Hamas, menjadi mediator antara berbagai pihak dengan Hamas, yang dipercaya oleh Hamas, khawatir pelucutan senjata itu berlangsung mulus, proses transisi menuju pembentukan pemerintahan transisi teknokratis Palestina itu berjalan mulus, itu akan menyukseskan 20 poin ini yang ujung-ujungnya Gaza dan tepi barat lepas dari peluang Israel untuk aneksasi. Dan membuka peluang untuk menjadi satu negara Palestina merdeka. Itu karena itu Israel menolak keberadaan pasukan Turki. Nah soal pasukan Indonesia ini jadi pertimbangan tentang resiko, kita malah nanti beresiko
tidak berhasil menjalani mengawal proses pelucuran senjata, terjadi konflik, apa kata dunia nanti di mata bangsa kita sendiri kalau terjadi bentrokan antara pasukan keamanan Indonesia dengan milisi di Gaza. Kan itu akan menjadi backfire gitu ya. Backfire. Ya. Baik, terima kasih analisis yang cukup mendalam tadi ya dari Kang Irfan Maulana, analis Timur Tengah TV One. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ya.